Halo semuanya, aku Abi. Ngomong-ngomong soal sukses, pasti nggak jauh dari yang namanya motivasi. Motivasi apaan sih? Kalau menurut aku, motivasi itu bisa diibaratkan sebagai bahan bakar. Contohnya, sebuah kendaraan mau mencapai sebuah tujuan harus punya bahan bakar. Sama halnya dengan kita harus punya penunjang untuk mencapai sebuah tujuan ketika kita terpuruk, yaitu motivasi. Terus kadang kita masih suka insecure dengan teman-teman kita yang udah sukses duluan. Aslinya, mereka menjadikan motivasi dalam diri mereka sebagai bahan bakar ketika mereka gagal. Jadi, ketika kita gagal, kita harus menjadikan sebuah kegagalan tersebut sebagai motivasi. Kemudian, kalau kita udah punya semuanya motivasi, terus gimana cara mencapaikan ide kita? Nah, itu akan disampaikan oleh Eca. Hai, aku Eca. Benar apa kata Abi? Setelah kita punya motivasi, kita juga harus bisa mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan. Menurutku, komunikasi itu bukan soal pintar berbicara, tapi juga soal bagaimana pesan yang kita sampaikan itu dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, sama halnya dengan saat kita presentasi. Banyak orang terlalu fokus dengan isi slide, padahal yang diperhatikan oleh orang lain itu terkadang cara kita berbicara, ekspresi, dan juga tingkat kepercayaan diri. Nah, nggak semuanya itu harus sempurna, guys. Presentasi itu yang penting jelas, tenang, dan juga percaya diri. Dan tetapi komunikasi yang baik itu nggak selalu cukup. Sikap yang baik juga penting. Nah, soal itu akan dibahas oleh temanku. Halo, aku Fadil. Menurutku, kemampuan berbicara itu memang penting. Tapi, yang membuat orang nyaman dengan kita itu adalah etika diri kita sendiri. Sebenarnya, etika itu sederhana, seperti mengucapkan salam, berterima kasih, atau mendengarkan mereka sedang berbicara. Apalagi, sekarang kan kita hidup di era media sosial, yang semua orang itu bebas memiliki pendapat. Tapi bukan berarti bebas menyakiti orang lain ya. Terkadang hal kecil seperti menyapa, datang tepat waktu, atau membalas pesan dengan sopan itu justru membuat orang lebih menghargai kita. Pada akhirnya, seseorang akan lupa dengan apa yang kita ucapkan, tapi mereka akan ingat apa yang perilaku kita ke mereka. Nah, kalau kalian bisa berkomunikasi dengan baik atau mempunyai etika, penjelasan selanjutnya akan lebih menarik dan enggak kalah penting yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, aku Rere. Menurut aku, diskusi itu bukan ajang untuk mencari siapa yang paling benar, melainkan tujuan diskusi adalah untuk mencari solusi dan memahami sudut pandang yang berbeda. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan pendapat kita sendiri sampai lupa mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, mendengarkan sendiri merupakan bagian penting dari komunikasi. Dalam diskusi yang baik, kita dapat belajar untuk menghargai pendapat orang lain, lalu menerima kritik sebagai masukan bukan serangan, dan juga dapat menyampaikan pesan dengan baik. Kemampuan ini itu sangat penting di saat kita sekolah, kuliah, organisasi, bahkan bekerja. Karena pekerjaan rata-rata saat ini sudah membutuhkan kerjasama tim yang baik. Dan kerjasama tim yang baik dimulai dari diskusi yang sehat. Oke. Ngomong-ngomong soal pekerjaan, kira-kira 5 tahun ke depan kalian ngebayangin diri kalian jadi apa sih? Kalau aku 5 tahun ke depan, aku mau jadi ahli yang dipercaya di suatu bidang. Untuk 5 tahun ke depan, aku berharap aku dapat berkarir di industri media atau komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi dan presentasi yang efektif sangat relevan tidak hanya di dunia perkuliahan, tapi karirku di masa depan. 5 tahun ke depan, aku ingin membranding diriku menjadi seorang travel content creator dan berharap memiliki bisnis di bidang tersebut. Untuk 5 tahun ke depan, semoga aku bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bidangku saat ini dan juga dapat membangun usaha. Untuk 5 tahun ke depan, aku ingin menjadi seorang penulis yang karya-karyanya dikenal banyak orang. Sekian dari kami dan terima kasih.